Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan mereview mengenai logika dan penerapan ilmu hukum. Mereview mengenai bab-bab yang telah dipelajarkan. Yang pertama adalah bab ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Ilmu sui generis dalam artian bahwasannya ilmu hukum itu berdiri sendiri, tidak bisa dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Dalam contoh, ilmu hukum sendiri itu berbeda dengan ilmu sosial dan ilmu alam. Yang kedua yakni mengenai karakteristik normatif ilmu hukum. Ilmu hukum memiliki karakteristik yang khas, yaitu sifatnya yang normatif. Objek telaahannya berkenaan dengan tuntutan perilaku dengan tata tertentu yang kepatuhannya telah sepenuhnya tergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik. Karakteristik normatif ilmu hukum ini dalam artian bahwasanya ilmu hukum mempunyai karakter khas, yakni yang bersifat normatif dalam artian yang bersifat tertulis dan diundang-undangkan. Contohnya kalau kita diundang-undangkan. Lalu yang kedua adalah karakteristiknya yaitu bukan secara perilaku itu mengatur tata dia berperilaku, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik, oleh pemerintah yang membuat berwenang untuk membuat undang-undang. Lalu yang ketiga dalam pembahasan ilmu hukum sebagai ilmu sui generis yakni terminologi ilmu hukum. Terminologi ilmu hukum. Ilmu hukum memiliki berbagai istilah. Yang pertama adalah rechtswetenschap, rechtshistorie dalam bahasa Belanda. Lalu dalam bahasa Indonesia tidak tajam dalam menggunakan istilah ilmu hukum di Indonesia sejajar dengan ilmu-ilmu dalam bahasa asing lainnya. Lalu istilah ilmu hukum yakni yang lebih bersifat kepada ilmu-ilmu yang normatif. Lalu yang selanjutnya mengenai jenis ilmu hukum. Ilmu hukum itu dibagi menjadi pada dua garis besar, yakni ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Ilmu hukum normatif yakni ilmu hukum, suatu hukum yang ditulis dan diundangkan di suatu negara. Yang kedua adalah ilmu empiris. Ilmu empiris melihat hukum itu dari apa yang telah dia lihat dalam perkembangan masyarakat. Berbeda dengan normatif yang melatar belakangi mengenai perundang-undangan, norma-norma yang telah ditulis. Kalau empiris lebih pada perilaku masyarakat. Lalu lapisan ilmu hukum. Lapisan ilmu hukum menurut J. Gilson dan Mark van Hoek ada tiga dan 4 hasilnya. Yang pertama itu filsafat hukum. Filsafat hukum itu pola berpikir manusia untuk mencari bagaimana bentuk rasa keadilan. Lalu setelah filsafat atau daya pikir, muncullah konklusi yang berbentuk seperti teori hukum. Teori hukum adalah buah hasil dari filsafat ilmu hukum atau penerapan ilmu hukum. Lalu ada dogmatis hukum. Dogmatis hukum menurut Van Hoek mendefinisikan dogmatis hukum sebagai cabang ilmu hukum yang memaparkan sistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat dan pada suatu waktu tertentu dan sudut pandang normatif. Dalam kalau kita tahunya itu bahwasannya hukum positif yakni hukum yang penerapannya dalam suatu masa tertentu, tempat tertentu, dan sudut pandang yang normatif. Baik, kita lanjut kepada pembahasan yang kedua.